Wabarakatuh. Pada kesempatan kali saya akan membahas soal UTS Elektrodinamika pilihan ganda semester genap tahun 2021. Baik, kita mulai langsung saja dari nomor 1 ya. Sebuah muatan sebesar 3,2 mikrokulom terletak pada titik X1, X2, X3. Ini koordinat ya. Jadi X1 itu koordinat X, kemudian X2 Y, dan S3 itu Z gitu. Kalau dalam koordinat kartesian seperti itu. Kemudian ditanyakan medan listrik di titik 0,0, X3. Jadi komponen X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya X3. Ditanyakan arahnya kemana itu. Oke, untuk mempermudah penyelesaian soal nomor 1 ini, maka kita gambar saja ya. Oke, katakanlah misal ini sumbu koordinat kartesiannya ya. Oke, seperti biasa, ini X ya, ini Y, maka ini Z itu. Oke, kita koordinat X1 di sini ya, kemudian X2 ya, dan X3. Oke, untuk mencari posisi partikel, tepatnya di mana, maka kita harus menarik ini ya. Mencari ini, kemudian sejar sumbu Y, kemudian ini sejar sumbu X ya. Oke, lalu kita tarik garis putus-putus di sini. Kemudian kita tarik garis ini ya, sejajar dengan ini begitu. Sejajar dengan bidang XY, kemudian sejajar dengan garis ini. Katakanlah misal begini ya. Oke, kemudian kita tarik garis vertikal ke atas itu. Nah, disinilah posisi dari muatan 3,2 mikrokulom ya. Nah, ini kalau posisinya ya, vektor posisinya ini sebenarnya. Ada panah tapi nggak bisa kita gambar lah, tidak terlalu penting ya. Oke, kemudian ditanyakan tadi arah medan listrik di titik 0,0, X3. Artinya di sini ya, tepat di titik ini. Nah, ini kan garis ini kan sejajar ya dengan bidang XY. Oleh karenanya medannya juga akan sejajar dengan bidang XY ke sana ya. Karena muatan positif kan menjauhi medan listriknya itu. Kalau kita gambar 2 dimensi maka begini. Kita pandang dari sumbu Z ya. Ini X, kemudian ini Y. Nah, dilihat dari sumbu Z ya. Maka ini muatan di sini. Oke. Ini X1, kemudian ini X2 ya. Ini adalah medan listriknya ke sana ya. Nah, medan listrik ini ya, vektor medan listrik ini sejajar dengan vektor ini. Ya. Nah, vektor ini itu kan tidak lain adalah min X1 ya. Karena ke sana kan komponennya ini. Arah X-nya kan negatif ya. Maaf, arah Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Min X1I ya. Min X2J itu. Jadi medan listriknya akan sejajar dengan vektor ini ya. R sama dengan min X1I min X2J. Nah, kita kembali lagi ke soal. Maka arahnya ya, kini tidak ada di semua opsi ya. Sejar sumbu Z tidak mungkin karena tidak ada komponen arah sumbu Z. Sejar sumbu X juga tidak, sumbu Y juga tidak, atau ini juga tidak ya, karena ini ada komponen Z-nya. Jadi jawabannya E ya, khusus ya. Jawabannya artinya kita membuat jawaban sendiri karena ini ada aturan di sini. Kalau tidak ada jawaban maka pilih jawaban E dan istilah jawaban Anda ya. Oke, jadi jawabannya E di min X1I min X2J seperti itu. Kemudian bila terdapat muatan positif terletak di titik ini ya, di titik yang kita cari medan listriknya tadi, maka muatan tersebut akan bergerak. Ya, jadi karena sama-sama positif akan ditolak ya, ditolak maka searah dengan vektor ini gerakannya ya. Oke, ditolak. Jawabannya E ya. Searah dengan vektor
ini R ya, tadi R ya, dipercepat ya, semakin lama dipercepat, semakin lama dipercepat, seperti itu ya. Saya rasa ini cukup mudah. Kemudian nomor 3 ya, nomor 3, sebuah bola non-konduktor bermuatan Q berjari-jari R dengan pusat di titik 0,0,0 ya, titik O. Untuk soal nomor 3 dan 4 ini ada salah tulis ya. Saya dapat informasi dari teman yang mengambil mata kuliah ini, maka katanya ini diedit jadi konduktor, itu bukan non ya, jadi konduktor. Kalau muatan pada bola konduktor itu muatannya terdistribusi di permukaannya saja ya, sehingga E di R kurang di R itu 0 ya, ini 0 ya. Kemudian medan listrik di R lebih besar dari R, itu E-nya yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Kalau dalam vektor maka gini penulisannya ya. Oke, jadi untuk R lebih besar dari R ya. Artinya makin lama makin kecil ya. Oke, jawabannya D. Saya rasa sangat mudah. Kemudian bola non konduktor berjari-jari R berpusat di titik 0,0,0 untuk soal nomor 5 dan 6. Medan listrik di R, R ini non konduktor ya. Non konduktor itu atau isolator ya, itu bolanya muatannya terdistribusi di seluruh permukaan bola ya. Maka kalau kita selesaikan dengan hukum Gauss ya, ini kita dari awal aja. Oke, bola non konduktor ya, kita tulis bola non konduktor. Ini kita mereview saja karena ini juga tidak sulit. Saya rasa teman-teman sudah bisa semua ya. Kita review sebentar. Bola non konduktor untuk R kurang dari R. Kita gini ya. Ini katakanlah R-nya di sini ya. Muatan totalnya Q itu ya. Bagaimana menentukan E untuk R kurang dari R besar? Kita gunakan hukum Gauss. Ya, maka integral integral tertutup ya. E dot dA itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0 ya. Q-nya adalah rho ya, dikali volume enclosed-nya. Volumenya adalah volume bola di dalam sini ya. Volume bola di sini. Maka rho dikali 4/3 pi R pangkat 3 kita bagi dengan V. V-nya volume bola ya. Total ini 4/3 pi R pangkat 3 F epsilon 0. Kita coret 4 ini ya. Oke, maka kita peroleh A-nya 4pi R kuadrat sama dengan rho R pangkat 3 ya per R pangkat 3 epsilon 0 ya. Kita coret R-nya ya. Jadi kita peroleh E itu sama dengan ini sebentar. Rho mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Ini tidak begini ya, ada kesalahan di sini. Jadi rho kali V per epsilon 0 gitu ya sebenarnya. Oke, kemudian rho-nya kita tulis Q ya, dibagi 4/3 pi R pangkat 3 epsilon 0, ini dikalikan 4/3 pi R pangkat 3 ya. Oke, kita coret ininya ya, coret ya. Kemudian nanti kita peroleh E dikalikan 4pi R kuadrat sama dengan Q dikali R pangkat 3 ya per R pangkat 3 epsilon 0. Kita coret R-nya, kita peroleh nanti E-nya adalah Q per 4pi epsilon 0 R per R pangkat 3 ya. Jadi di dalam R itu sampai ke permukaan itu R-nya naik secara linier ya. Seperti ini. Jadi jawaban untuk soal nomor ini ya, ke arah radial semakin besar secara linier ya kalau mau ditulis lengkap. Tapi sudah ada jawabannya ini, jawabannya adalah B. Kemudian di R besar dari R sama ya, seperti konduktor maka 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Nah begini kan, skala radial semakin kecil seperti itu.
Kemudian ini untuk soal selanjutnya, terdapat sebuah bola konduktor tidak bermuatan ya, jadi netral itu tidak bermuatan, jari-jari dua satuan yang dihubungkan dengan ground ya, digroundkan. Artinya potensialnya diset untuk menjadi 0 seperti itu. Ya. Kemudian sebuah muatan sebesar min 3,2 mikrokulom ya diletakkan di titik 3,3,3 ya. Untuk soal nomor 7 dan 8, muatan min 3,2 akan mengalami gaya. Ini metode bayangan ya untuk menjelaskan soal ini. Maka kita gambar saja supaya lebih jelas. Saya hapus saja. Oke, begini ya. Ini bola konduktor. Ya. Ini begini. Kemudian ini jari-jarinya ya. R sama dengan 2 ya. Kemudian katakanlah ini ada muatan Q. Ini min 3,2 mikrokulom ya. Kemudian untuk menghilangkan pengaruh potensial di permukaan bola akibat ini ya, maka akan muncul muatan bayangan di sini. Katakanlah muatannya ini Q aksen gitu ya. Ini soal sebenarnya sudah sering dibahas di buku ya, jadi bisa dibuka di Griffith bab 3 ya, ataupun di Jackson juga ada elektrostatika metode bayangan ya. Maka saya langsung ke nilainya saja ya, karena ini penurunannya juga tidak terlalu sulit. Ini berjarak B ya, dari pusat dengan B itu adalah R kuadrat dibagi jarak pusat ke muatan tadi ya. Ini katakanlah jaraknya D itu. Jadi D itu jarak dari muatan min 3,2 menuju pusat bola ya. Oke, ini B segitu. Kemudian besar Q aksen ya, itu adalah ada nilainya ya, itu adalah min R per D dikalikan dengan Q ya, dengan Q gitu. Kalau dicari nilainya, maka min 2 ya. Kemudian jarak D karena ini koordinatnya itu kan di titik 3,3,3 ya. D-nya itu maka akar dari 3 kuadrat plus 3 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi akar dari 9 tambah 9 tambah 9 itu 3 akar 3 ya. Oke, 3 akar 3, maka ini bagi 3 akar 3 dikali min 3,2 mikrokulom. Seperti itu, hasilnya adalah 6,4 per 3 akar 3 mikrokulom begitu ya. Oke, muatan ini adalah positif ya, sehingga muatan Q akan tertarik ke sana. Oke, menuju ke titik pusat bola ya. Ini kan segaris ya dengan pusat bola. Maka jawaban untuk soal nomor ini ya, itu adalah radial menuju 0,0. Jawabannya B ya. Nah, kemudian distribusi muatan pada permukaan kulit bola ya. Muatan ini terdistribusi ya secara tidak merata ya. Jadi akibat didekati muatan ini ya, maka akan ada muatan induksi ya di sini untuk mempertahankan potensinya 0. Muatan di permukaan ini besarnya sama dengan Q aksen, tapi terdistribusi secara tidak merata ya. Ini bisa kita turunkan ya. Kalau di buku Griffith itu ada di bab 3 lengkapnya. Seperti saya sampaikan tadi ya, metode bayangan. Jadi V ini tetap 0, akan tetapi distribusi muatan di permukaan tidak merata ya. Tentunya paling besar di titik yang paling dekat dengan muatan Q besar ini ya kan. Oke, saya rasa ini jelas. Jawabannya cara muatannya sebesar tadi ya, Q aksen tadi, nggak ada caranya di sini. Muatannya sebesar Q aksen tadi sama dengan kalau tidak salah tadi ya, 6,4 per 3 akar 3 mikrokolom tidak merata ya. Saya rasa jelas ya. Kemudian nomor 8, nomor 9 mohon maaf, jawabannya ini E ya. Terdapat sebuah bola konduktor terisolasi yang bermuatan 9,6 mikro dengan jari-jari dua satuan. Sebuah muatan sebesar min 3,2 mikrokulom kemudian diletakkan di titik X1, X2, X3 ya.
Ini soalnya ini untuk nomor 3 nomor ya, 9, 10, 11. Kemudian muatan min 3 mikrokolom, 3,2 mikrokolom akan mengalami gaya gitu kan. Oke, ini bisa kita selesaikan dengan metode bayangan pula ya. Tetapi kasusnya ini berbeda. Ini saya ganti halaman baru ya supaya tidak membingungkan. Ini ada muatan, ada bola ya. Bola konduktor tadi. Kemudian diletakkan muatan ya. Muatan minus 3,2 mikrokulom ya. Oke, kemudian ini pada jarak katakanlah saya anggap D begitu. D tadi nilainya adalah akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat ya, plus X3 kuadrat itu ya. Oke, kemudian kita kembali ke soal ya. Muatannya tadi konstan ya, 9,6 mikro ya. 9,6 mikro. Oke. Ulam gitu kan. Oke. Karena muatannya konstan ya, maka muatan ini ya, bola ini karena terisolasi kan akan tetap bernilai ini 9,6 mikrokulom. Nah, akibat keberadaan muatan ini ya, maka akan muncul muatan induksi seperti metode bayangan tadi ya, sebelumnya tadi muatan induksi katakanlah Q1 gitu ya. Q1, kemudian Q1 ini bernilai min R ya, jari-jarinya. Maaf, gambar saya tidak bagus. Ini R-nya sama dengan 2 satuan juga ya. Min R per D ya, min 2 per akar X1 kuadrat plus X3 kuadrat ya. R per D kali ini katakanlah misal Q gitu ya. Q segitu nilainya itu. R kali ini min ya. T2 mikrokulom ya. Jadinya nanti plus ini Q ya. Lupa menulis, maka jadinya 6,4 ya, 6,4 per akar X1 kuadrat, oke, plus X2 plus X3 kuadrat ya, mikrokulom. Seperti itu untuk besar muatan induksi pertama ya. Akibat keberadaan muatan ini akan ada muatan di bayangan di sini. Kemudian akan muncul pula muatan bayangan di tengah ya, muatan bayangan di tengah. Muatan bayangan di tengah ini ya, nanti jika dijumlahkan dengan muatan Q1 ini, jumlahnya akan sama dengan 9,6 mikrokulom, tetap sama gitu ya. Jadi katakanlah ini muatannya Q2 ya. Q2. Jadi keberadaan muatan ini akan menyebabkan muatan induksi ya. Nah, muatan induksi ini harus dilawan oleh muatan lain kan, supaya totalnya tetap sama, terisolasi 9,6 mikrokulom itu. Jadi Q2 ini, Q2. Jadi syaratnya nanti Q2 ditambahkan Q1 jumlahnya harus sama ya. 9,6 mikrokulom ini Q1 positif ya. Kemudian Q2 ini, maka kalau kita ingin tahu jumlahnya ya, 9,6 mikrokulom ya dikurangi dengan Q1 ya, dikurangi Q1, maka 9,6 mikrokulom dikurangi dengan 6,4 mikrokulom dibagi dengan ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat ya. Ini positif ya nanti jumlahnya, karena ini suku kanannya akan lebih kecil dari ini ya, sehingga ini positif, maka ini akan tertarik ke kiri ya, tertarik ke kiri ke arah bola, tertarik ke arah pusat bola ya. Jadi jawaban soal nomor berapa tadi? 9 ya. Nomor 9 itu tertarik oleh bola, jawabannya C ya. Oke. Kemudian muatan pada bola konduktor ya. Muatan pada konduktor tetap ya 9,6 mikrokulom dengan distribusi tidak merata di permukaan bola ya. Jawabannya
C gitu. Mendistribusi muatan potensial di sekitar bola karena sistem tersebut ya. Akibat ada muatan min 3,2 ya, maka distribusi muatannya tidak lagi berbentuk bola ya. Jadi jawabannya D. Oke, kemudian lanjut ke nomor 12 ya. Ini masih metode bayangan saya rasa itu. Jadi terdapat sebuah bola konduktor terisolasi yang bermuatan 9,6 mikrokulom dengan jari-jari 2 satuan ya. Sebuah muatan sebesar 3,2 mikrokulom kemudian diletakkan di titik X1, X2, X3 ya. Kemuatan 3,2 mikrokulom akan mengalami gaya seperti itu pertanyaannya ya. Oke, kita gambar dulu ya. Ini diganti positif itu ya. Jadi bedanya dengan ke sebelumnya ini ganti positif, tapi lebih tepatnya kita gambar ulang saja ya. Muatan yang sama ya. Bola konduktornya sama-sama bermuatan 9,6 mikrokulom ya. 9,6 mikrokulom. Jari-jarinya R sama dengan 2 ya. Oke, kemudian ada muatan ya, ini plus ya. Plus 3,2 mikrokulom itu kan. 3,2 ya, ini sama jaraknya D. D itu adalah akar X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat ya. Kemudian di sini akan muncul muatan Q aksen ya. Q aksen, ini Q1 saja ya. Q1 biar sama seperti tadi gitu kan. Kan kasusnya sama hanya saja muatan ini kan plus tidak min ya. Ini Q2 ya. Q1 ini nanti besarnya sama ya, min R per D ya. Kalau kita tulis secara langsung, maka R1 ini adalah min 2 ya, per akar dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat dikalikan dengan 3,2 mikrokulom ya, plus ya. Jadi muatan Q1 ini min ya. Q1 ini mohon maaf, ini min atau plus ya, bentar. Q1 ya, min, tetap min ya. Tetap min Q1-nya. Q1-nya min ya. Jadi ini min 6,4 mikrokulom dibagi dengan akar X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat itu ya. Kemudian sama ya, muatannya harus konstan, maka muatan di tengah ini untuk melawan muatan induksi ini ya. Jadi Q1 plus Q2 itu harus sama dengan 9,6 mikrokulom ya. Maka Q2 yang di pusat itu adalah 9,6 mikrokulom dijumlahkan ya di min Q1 ya. Jadi di plus ini, maka 9,6 mikrokulom ya di plus di plus ya, kali ini kan di min plus ya, 6,4 mikrokulom dibagi dengan akar X1 kuadrat ya, X2 kuadrat plus X3 kuadrat ya. Jadi ini kan Q2-nya jadinya lebih besar dari ini ya. Maka kalau di total gayanya pada muatan ini akan tertolak ya. Muatan ini akan tertolak oleh benda ya. Jadi 12 ini B ditolak oleh bola. Kemudian 13 ini terdapat sebuah bola konduktor dengan jari 2 satuan. Bola konduktor tersebut memiliki potensial yang konstan ya. Sekarang V-nya konstan. Kalau tadi Q-nya konstan ya, nomor 12 dan sebelumnya tadi, yang sekarang ini V-nya konstan. Kemudian sebuah muatan sebesar 3,2 mikrokulom diletakkan di titik X1, X2, X3 ya. Distribusi potensial titik bola karena sistem tersebut ya, ini V-nya konstan, akan tetapi ada gangguan 3,2 mikrokulom itu, maka potensinya tidak akan berbentuk bola ya, akibat adanya ini kan. Oke lah, kalau V di bolanya tetap konstan V, tapi di sekitar bola akan berubah karena adanya muatan 3,2 mikrokulom tadi ya, sehingga bidang ekipotensialnya itu tidak berbentuk bola. Jawabannya D ya. Kemudian yang nomor 14 ya, itu sebuah sistem seperti pada gambar di samping, itu
tertera di gambar ini ya. Kemudian ditanya titik A per 2, Y. Semakin besar nilainya maka potensial akan titik gitu ya. Jadi ini kasus Laplace ya. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan separasi variabel. Di bab 3 Griffith ada ya soal ini, bahkan hampir sama dengan ini contohnya. Kalau kita cari di titik ini kan konstan di sini bagian bawah ini. Kemudian kalau kita tarik vertikal ke atas ya, misal di tengah-tengah sini itu V konstan. Kalau vertikal ke atas lama-lama akan menuju 0 ya. Jadi semakin ke atas itu nilainya semakin kecil ya. Potensinya akan semakin kecil, jawabannya C begitu. Kemudian titik dengan nilai Y tertentu semakin mendekati dinding maka potensial akan V-nya kalau kita rumuskan ya, Vx, Y itu akan sebanding dengan ini sigma ya sepertinya ya. Ini kalau saya jujuk seperti ini bentuknya, eksponensial min KNY ya kali sin KN kali Y gitu kan. Oke, ini semakin mendekati dinding maka V-nya akan semakin kecil ya. Ini kalau saya jabarkan maka jadinya kan ini toh ini nilainya N ganjil ya 35 eksponensial min NPY ini sebanding aja ya. NP Vx sebanding dengan ini gitu. NPY per A sin NPX per A gitu. Jadi semakin mendekati D maka akan semakin kecil. Ya, sudah cukup mudah ya. Untuk tutorial selanjutnya akan disambung dengan video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.